Bagaimana kabarnya yang di rumah? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan selalu senantiasa bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita sudah berada di dalam bulan Desember, minggu ketiga Advent. Tentunya adik-adik di rumah sudah bersemangat ini mau rayakan Natal. Sudah ada yang pasang pohon Natal, lampunya sudah kelap-kelip. Mungkin juga ada yang sudah bikin kue Natal. Wah, adik-adik penuh semangat dan sukacita menyambut Natal. Pagi ini kakak melihat sukacitanya dan semangatnya adik-adik beribadah bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan. Alam raya berkumandang. Ibadah kita pagi hari ini, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam Tuhan. Seorang malaikat datang kepada seorang wanita dan mengatakan, "Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki." Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita tentang pemberitahuan kelahiran Yesus dari malaikat kepada Maria. Semua bangkit berdiri, kita puji Tuhan, anak yang dijanji.
Seringkali di dalam hidup kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita membuat hati orang di sekitar kita sedih, kecewa. Begitupun kita mengecewakan Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, pada kesempatan ini, mari adik-adik kita dengan penuh kerendahan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu, dengarlah berita anugerah yang terdapat dalam Lukas 1 ayat ke-50 yang berbunyi, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin. Sama-sama kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Pagi ini adik-adik kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami dapat bangun di pagi hari ini dengan penuh selamat. Dan saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah dalam pimpinanmu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan baik, dengan benar. Ini kami ya Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada dua orang perempuan. Yang satu bernama Maria dan yang satu lagi bernama Elisabet. Nah, pada waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, malaikat itu memberitahu kepada Maria bahwa sanak saudaramu pun sedang mengandung. Itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Lalu setelah Maria mendengar berita dari malaikat, ia pun hendak mengunjungi rumah Elisabet. Ia berangkat dan setibanya di sana, ia memberi salam. Apa yang terjadi? Bayi yang di dalam kandungan Elisabet pun melonjak kegirangan mendengar salam dari Maria. Dan Elisabet pun berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Mendengar kalimat-kalimat yang menyanjung dirinya, apa tanggapan Maria? Yang dilakukan Maria ialah ia memuliakan Tuhan. Maria menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah adik-adik, sepatutnya lah dalam sepanjang kehidupan kita memuliakan Tuhan.
sebab hanya Dialah yang patut kita puji. Sebab karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Pembacaan kita pada pagi ini adik-adik terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 56. Silakan buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Firman Tuhan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bersama adik-adik kita ucapkan amin. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan saat ini adik-adik kita mau menaikkan doa Bapa kami. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maria dan Elisabet memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka karena mereka merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur dan senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
mari kita mendengarkan Mazmur 146 ayat yang kedua berbunyi, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita puji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan tenang, kita mau berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ada waktu bagi kami anak-anak-Mu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan baik, dengan benar. Pun ya Tuhan, kami saat ini dalam ibadah kami telah memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami akan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan, biarlah pemberian kami ini ya Tuhan berkenan kepadamu. Bapa di sorga, berdoa ya Tuhan buat kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menolong anak-anak Tuhan dapat boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan dapat bertumbuh makin mengenal Tuhan. Pun ya Tuhan, dalam masa pendidikan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan menyertai, melindungi, memberi hikmat dan ketekunan bagi mereka dalam belajar. Berdoa ya Tuhan, bersama kami bersuka cita dengan teman-teman kami yang mengalami pertambahan usia. Kami percaya Tuhan itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita teman-teman kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah dari kesemuanya ya Tuhan, hal itu dapat menjadi saluran penyembuhan bagi mereka. Berdoa ya Tuhan buat kehidupan orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam tugas menjalankan tugas pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Kami membawa ya Tuhan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, dan kami percaya keadaan bangsa dan negara kami aman dalam lindungan kasih Tuhan, berada dalam kendali Tuhan. Berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, beri hikmat bagi mereka, kebijaksanaan dalam mengangkat tugas tanggung jawab pemerintahan yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kami dilindungi, disertai oleh kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ungkapan syukur permohonan kami.
yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Lukas 1 ayat 45 yang berbunyi, "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik sekolah minggu, adakah di antara adik-adik yang masih merasa takut kalau sendiri? Atau takut di tempat yang gelap? Oh, jangan takut, karena kita percaya Tuhan menjaga kita dan menolong kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita puji Tuhan, Tuhan bersama kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita puji Tuhan. Hai, siarkan itu. Pagi hari ini, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!